Some of these protesters hold up signs proclaiming. Di tengah boikot, protes, dan teror terhadapnya, baru-baru ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat terkejut seisi gedung Kongres Amerika Serikat. Tidak, dia tidak sedang mengakui dosa-dosanya atas kematian puluhan ribu warga sipil Gaza, melainkan mengajukan sebuah usulan di Kongres Amerika Serikat. Netanyahu mengusulkan pembentukan aliansi Abraham, blok militer yang serupa dengan NATO di Timur Tengah. Apakah itu nama yang bagus? Itu tidak terlalu penting. Netanyahu telah mengusulkannya dan semua orang telah menyaksikannya. Ia tidak lagi menyembunyikan kesiapannya untuk memulai perang besar di Timur Tengah. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika membentuk aliansi keamanan di Eropa untuk melawan ancaman USSR atau Uni Soviet yang semakin besar. Dengan cara yang sama, Amerika dan Israel mungkin saat ini dapat menciptakan aliansi keamanan di Timur Tengah untuk menghilangkan ancaman dari Iran, kata Netanyahu saat menjelaskan konsep blok baru tersebut. Kepercayaan diri Netanyahu ini timbul setelah melihat aksi solidaritas sejumlah negara dalam menghalau serangan drone dan rudal besar-besaran di wilayah Israel yang diluncurkan Iran pada 14 April. Kita semua tahu, selain Amerika Serikat, beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Yordania, dan Arab Saudi ikut membantu menembak jatuh UAV. Semua negara yang berdamai dengan Israel dan semua negara yang akan berdamai dengan Israel harus diundang untuk bergabung dengan aliansi ini, kata Netanyahu. Setelah mengusulkan rencananya tersebut di depan Kongres, Netanyahu selanjutnya mencoba menjual gagasannya kepada semua calon pemimpin Gedung Putih, kepada Biden yang sedang kritis, Kamala Harris, dan kepada kandidat yang kemungkinan besar akan menjadi pemilik Gedung Putih selanjutnya, yaitu Trump, yang secara ajaib lolos dari kematian. Ya, meski dalam pertemuan dengan Netanyahu, Trump menunjukkan bahwa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Pada dasarnya, Netanyahu tetap lebih memilih Trump yang menang. Sederhananya, Trump lebih pro-Israel dibanding Biden. Pemimpin Israel bahkan telah melakukan banyak hal untuk ini. Beberapa langkah liar Netanyahu selama operasi pedang besi mereka di Gaza jelas dirancang untuk melemahkan posisi Biden. Banyak orang berpendapat bahwa alasan Trump menolak menjabat tangan Netanyahu terletak pada tindakan militer Israel yang terlalu keras di jalur Gaza. Namun ternyata tidak sesederhana itu. Ilmuwan politik Rusia Sergei Markov percaya bahwa alasan tindakan diplomatis ini adalah masalah yang berbeda. Dahulu kala kedua politisi berhubungan dengan cukup baik. Namun ketika Joe Biden berkuasa di Amerika Serikat, Netanyahu langsung berlari ke arahnya. Jadi, hari ini Netanyahu datang untuk meminta pengampunan Trump. Singkatnya, perjalanan pemimpin Israel ke Amerika Serikat di satu sisi akan membantu mengukuhkan hubungan baik dengan pemerintahan Biden saat ini. Di sisi lain, ini merupakan sinyal serius bagi Partai Republik bahwa Tel Aviv siap dan bersedia bekerja sama dengan mereka. If we win, it'll be very simple. It's all going to work out and very quickly. If we don't, you're going to end up with major wars in the Middle East and maybe a third world war. Ya, Netanyahu benar-benar ingin memanfaatkan satu hentakan kakinya untuk mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus. NATO sudah ada dan AUKUS telah dibentuk di Samudra Pasifik. Lalu mengapa tidak membentuk blok militer ketiga di Timur Tengah? Pertanyaan banyak orang selanjutnya mungkin adalah bagaimana tanggapan Rusia dan khususnya dunia Islam. Kabar mengenai pembentukan aliansi di Timur Tengah oleh Netanyahu ini ikut dikomentari oleh Deputi Duma Negara dari Majelis Federal Federasi Rusia, Adalbi Skakhgosov. Jika inisiatif Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membentuk blok militer serupa dengan NATO mulai diterapkan di Timur Tengah, ia mengatakan bahwa dunia Islam tidak akan tinggal diam. Anggota parlemen tersebut yakin bahwa usulan semacam itu hanya akan mengganggu stabilitas kawasan. Usulan Netanyahu dapat memicu konflik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut dan mengganggu stabilitas seluruh Timur Tengah. Jelas sekali terlihat
bahwa Amerika Serikat dan Israel sedang mengintensifkan konfrontasi di kawasan. Dunia Islam akan menciptakan aliansi militernya sendiri, yakin Skakgossev. Pendapat lainnya disuarakan oleh ilmuwan politik Alexander Perenziev yang menyebut tujuan pembentukan NATO Timur Tengah adalah untuk memecah negara-negara Arab. Terbentuknya aliansi seperti itu menurutnya hanya akan memperburuk situasi di kawasan. Proyek yang disebut NATO Arab ini telah lama diusulkan oleh Amerika Serikat dan Israel dan selalu didasarkan pada konfrontasi antara Arab Saudi dan Iran, Sunni versus Syiah. Namun kini hal tersebut tampaknya sudah tidak memungkinkan lagi. Rencana ini gagal. Alasan yang pertama adalah karena hubungan antara Riyadh dan Teheran telah dipulihkan melalui mediasi Tiongkok. Dan yang kedua, karena dunia Arab Muslim saat ini sedang berkonsolidasi, bersama-sama menentang operasi militer Israel di jalur Gaza terhadap warga sipil Palestina. Lalu bagaimana dengan Rusia? Siapa yang akan mereka dukung? Jawabannya sangat mudah. Rusia tentu akan terus mendukung sekutunya di kawasan, yaitu Iran. Tidak perlu menjadi seorang ahli untuk mengetahui tujuan pembentukan NATO versi Timur Tengah oleh Netanyahu ini. Mereka tentu melakukannya untuk menakut-nakuti musuhnya, yaitu Iran. Hal yang paling penting saat ini adalah bagaimana negara-negara Islam akan menanggapinya. Apakah mereka akan bergabung dengan Israel atau mengesampingkan perbedaan dan membentuk aliansi bersama Iran? Laporan selesai. Silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.